Halo, Assalamualaikum. Aku Diki Agus Riyandi, mahasiswa Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, pada video kali ini aku akan memberikan pendapat dari video yang berjudul 6 strategi sukses masuk dunia perbankan yang berhasil menyisihkan 400 orang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yuk, simak videonya. Video ini berawal dari kisah Bapak Muhammad Iman Taufik yang pernah bekerja di Bank Syariah Mandiri, cabang Pontianak selama 4 tahun. Di sini beliau menceritakan pengalaman duka selama bekerja di perbankan. Serta beliau memberikan 6 strategi sukses yang berhasil menyisihkan 400 orang investor. Keren bukan? Ngomong-ngomong, pada penasaran nggak nih? Kira-kira 6 strategi apa saja yang Bapak Muhammad Iman Taufik berikan? Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, yang belum subscribe dulu dan like videonya. Yuk lanjut! Sebelumnya, Pak Iman Taufik merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Beliau menyelesaikan studinya pada tahun 2010. Awalnya pada saat kuliah, beliau melihat pamflet lowongan pekerjaan pada Bank Syariah Mandiri yang ada di Medin kampus. Pertama kali, beliau hanya menginginkan di bagian back office, dikarenakan masih kurang dalam public speaking dan lainnya. Sehingga pada akhirnya, beliau mencoba melamar pada bagian back office. Sebelum beliau melamar pekerjaan di perbankan, Pak Iman Taufik sudah bekerja sebagai pengajar, yaitu guru bahasa Inggris dan dengan gaji 1 juta rupiah. Dan pada saat beliau melamar pekerjaan di Bank Syariah Mandiri, terdapat 400 orang pendaftar. Dan yang diterima hanya 4 orang saja, dan beliaulah salah satunya. Berikut 6 tahapan yang harus dilalui untuk melamar pekerjaan di perbankan yang dilewati oleh Bapak Muhammad Iman Taufik, yaitu yang pertama adalah tahap seleksi administrasi, di mana pada tahap ini berupa CV, surat lamaran, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tahap seleksi wawancara pertama. Nah, pada seleksi ini, pertanyaan yang paling mendasar yang ditanyakan adalah apa alasan kita melamar kerja di instansi tersebut? Apa kelebihan kita? Kenapa instansi tersebut harus menerima kita? Dan terakhir, kira-kira kita mau digaji berapa? Sebelum ke tahap ini, sebaiknya kita mencari informasi dulu terkait tentang gaji, misalnya seperti gaji UMR dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tahap seleksi tes tertulis. Pada tahap tes ini yaitu mengisi soal dengan pengetahuan umum dan lain-lainnya. Yang keempat adalah tahap seleksi psikotes. Pada tahap ini biasanya tesnya berupa gambar. Kemudian yang kelima adalah tes kesehatan. Pada tes kesehatan ini yaitu tes secara keseluruhan yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya seperti tes darah, tes urin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tahap seleksi wawancara yang dilakukan langsung oleh kepala cabang. Pada tahap terakhir ini, yang paling penting adalah attitude kita. Selain itu, kita juga harus mengetahui tentang profil instansi yang kita tuju. Nah, itu tadi merupakan 6 tahapan yang dilewati oleh Pak Iman Taufik. Kemudian pada saat Pak Iman Taufik dinyatakan lulus dan bekerja, beliau ditempatkan pada asisten account officer, yaitu di bagian penyaluran pembiayaan, yang ternyata memiliki jabatan yang lebih tinggi dari back office. Beliau digaji dengan gaji pokok sebesar 3 juta rupiah dan gaji tunjangan lainnya. Ada nggak sih suka dukanya? Ya tentunya pasti ada. Yang pertama yaitu selalu pulang malam. Kemudian perlu yang namanya adaptasi dengan sekeliling, dengan sistem, dan sebagainya. Namun pada duka yang sering pulang malam, Pak Iman Taufik menjadikan suka dikarenakan adanya tambahan gaji, yaitu adanya bonus lembur. Pada awal bekerja, beliau sempat berpikir ingin resign. Namun dengan adanya motivasi dari teman, sahabat, dan kerabatnya, beliau mampu melewatinya. Pada akhirnya, beliau keluar dari zona nyamannya dan mengejar impiannya untuk menjadi pengajar atau seorang dosen. Dan sekarang impiannya telah tercapai untuk menjadi seorang dosen.
beliau menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Untan dan IAIN, serta menjadi pengajar di Kampung Inggris Pontianak. Kata Pele, sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kau lakukan. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!